Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Para Matematika Banua, tentunya di dalam belajar matematika dari rumah. Aku senang belajar walaupun di rumah. Aku senang belajar matematika. Oke, sobat matematika semuanya dimanapun kalian berada, pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sobat matematika, alternatif di dalam menyelesaikan atau dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat selain metode pemfaktoran adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimanakah caranya? Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka untuk melengkapkan kuadrat sempurna, langkah yang pertama adalah tentukan dulu nilai a, b, dan c. Oke, jadi di sini a adalah koefisien dari x kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Langkah yang kedua, bagi kedua ruas dengan A. Nah, jadi nilai A ini nanti akan menjadi pembagi untuk persamaan kuadratnya. Oke, yang ketiga, kurangi kedua ruas dengan nilai C. Nah, nilai C, jika nilai C-nya di sini adalah misalnya 1, maka kita sama-sama menguranginya dengan 1. Sehingga 0 dikurang 1 nanti ruas kiri dan maksud saya ruas kanan akan memiliki nilai yang lebih dari 0. Lebih dari atau tidak sama dengan 0 maksud saya ya. Oke. Ini ada ketentuan nih sobat matematika. Jika A sama dengan 1, maka pakai nilai C dari persamaan kuadrat lama. Ya, sekali lagi A-nya sama dengan 1, maka nilai C yang kita pakai adalah dalam persamaan kuadrat lama. Sementara kalau A tidak sama dengan 1, maka pakai nilai C dari persamaan kuadrat baru dan berlaku untuk langkah berikutnya. Oke, yang keempat, tambahkan B per 2A kuadrat pada kedua ruas. Nah, jadi nanti setelah langkah ketiga ini sudah kita penuhi, maka kita akan menentukan nilai B per 2A kuadrat, lalu kita tambahkan ke persamaan kuadrat tersebut. Yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana cara melakukannya akan lebih jelas jika kita nanti akan masuk ke contoh soal. Nomor 6, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Oke. Untuk lebih memahami tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya seperti ini, sobat matematika. Ambil dulu persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Kemudian langkah pertama, kita menentukan nilai A, B, dan C. Oke, perhatikan di sini nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat adalah 1. Oke. Dan B adalah koefisien dari X. Maka B adalah 8. Dan C adalah konstanta. C-nya adalah 12. Oke. Setelah kita sudah mengetahui A, B, dan C-nya, maka langkah yang kedua tadi adalah kita kurangkan ya. Kita kurangkan ini yang C-nya kan positif 12, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 12, maka ruas kanan menjadi negatif 12. Atau dengan bahasa sederhana yang mungkin sering dipakai oleh sobat matematika semuanya, yaitu kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, boleh saja ya, mana saja yang mudah dimengerti. Jadi 12 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Boleh. Nah, setelah langkah ini terpenuhi, maka kita menentukan B per
2A kuadrat. Jadi B-nya tadi adalah 8, A-nya adalah 1. Maka 8 per 2 dikali 1, karena A-nya adalah 1, maka hasilnya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Jadi 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, setelah dapat ini, B per 2A kuadrat, yaitu 16, maka tambahkanlah ke persamaan dimaksud. Nah, jadi modelnya jadi seperti ini. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 di ruas kiri sama dengan negatif 12 ditambah 16. Jadi ada juga penambahan 16 di ruas kanan. Oke. Setelah ini, sederhanakan yang perlu disederhanakan. Yang ruas kiri tidak disederhanakan lagi. Tapi di ruas kanan dapat disederhanakan. Negatif 12 ditambah 16 sama dengan 4. Oke. Jadi setelah modelnya seperti ini, maka kita ubahlah bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana dia triknya? Oke. Cara untuk mengubahnya dari atas ini, X kuadrat ditambah 8X tambah 16 menjadi X ditambah 4 kuadrat sama dengan 4. Bagaimana caranya? Cara yang Pak Rama rekomendasikan itu adalah lihat koefisien dari X kuadrat yaitu 1 dan lihat juga C-nya adalah 16. Nah, cari akar dari 1 yaitu 1 dan cari akar dari 16 yaitu 4. Itu cara yang paling mudahnya. Jadi ini 1X berarti X ditambah akar dari 16 yaitu 4. Maka X tambah 4 pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu sobat matematika ya. Sama dengan 4. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, maka kita tinggal ubah aja. Kita lepaskan kuadratnya yaitu dengan sama-sama mengakarkan. Maka pangkat 2 di sini hilang menjadi akar 4 di sebelah kanan. Oke, jadi sekarang bentuknya jadi X tambah 4 sama dengan akar 4. Akar 4 itu adalah positif atau negatif 2. Sehingga X tambah 4 sama dengan plus minus 2. Nah, setelah ini pindahkan positif 4 ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan negatif 4 karena dia positif jadi negatif ditambah kurang 2. Oke. Sehingga dari model seperti ini kita bisa membagi bentuk ini menjadi dua bagian yaitu penambahan dan pengurangan. Oke, yang pertama adalah penambahan X sama dengan negatif 4 ditambah 2. Atau X sama dengan negatif 4 dikurang 2. Jadi perbedaannya adalah di posisi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Atau yang bagian ini negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yaitu X kuadrat. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 6 yang merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, sobat matematika, itulah dia contoh yang pertama. Sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Yuk, sobat matematika, sama seperti yang tadi, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar dari persamaan 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Yang merupakan perbedaan dari contoh soal yang pertama dengan contoh soal yang kedua yaitu letaknya di A. Yaitu A yang pertama tadi sama dengan 1 dan A di contoh yang kedua ini tidak sama dengan 1. Oke, seperti langkah yang tadi, ambil dulu persamaannya. Yaitu ini 5x kuadrat ditambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Bagikan semua ruas dengan 5. Karena A-nya sama dengan 5, maka bagikan semua ruas ini dengan 5. Yaitu ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, makanya di sini x kuadrat. Satunya nggak usah ditulis lagi. 13 menjadi bagi 5, x. 6 menjadi bagi 5, 6 per 5. Dan 0 dibagi 5 sama dengan 0. Tetap ya. Karena mereka sudah dibagikan semua ruasnya dengan 5.
Setelah dapat ini, maka tentukanlah nilai A, B, C-nya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 13/5, dan C-nya sama dengan 6/5. Nah, gitu Sobat Matematika. Jadi, kita tidak menentukan A, B, C-nya dalam persamaan yang pertama ya. Tapi langkah yang pertama kita lakukan di sini adalah menyederhanakan A-nya. Karena di sini adalah 5, maka bagi semua ruas dengan 5. Setelah A-nya tinggal 1, maka barulah kita tentukan A, B, C-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini pindahkan C-nya ke ruas kanan. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 13X per 5. Maksud saya X kuadrat ditambah 13/5X sama dengan negatif 6/5. Kenapa negatif? Karena tadi 6/5. Itu positif di ruas kiri. Oke. Sekarang kita menentukan B per 2A pangkat 2. Nah, B-nya tadi adalah 13/5, sementara A-nya /1. Maka 13/5 dibagi 2 kali 1 sama dengan 139/100. Nanti bagaimana caranya? Nih, 13, 5 kali 2 berarti 10. 13 pangkat 2 yaitu 139, sementara 10 pangkat 2 adalah 100. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita tambahkanlah nilai ini ke kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Menjadi X kuadrat ditambah 13/5X ditambah 139/100. Ya, ini diambil dari sini tadi. Sama dengan negatif 6/5 ditambah 139/100. Jadi kedua ruas sama-sama ditambahkan ya. Oke. Karena modelnya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah samakan penyebut. Nah, penyebut ini kan berbeda, 5 dengan 100. Nah, maka penyebut barunya adalah, caranya adalah mencari KPK ya. Nah, KPK dari 5 dan 10 adalah, KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Oke. Maka, perubahannya terjadi di sini, 100 dibagi 5 sama dengan 20, 20 dikali 13 sama dengan 260. Makanya ini jadi 260/100. Yang ini tetap. Yang ini kenapa bisa berubah seperti ini? Karena tadi penyebut barunya adalah 100, 100 dibagi 5 sama dengan 20, 20 dikali 6 sama dengan 120. Tanda negatifnya tetap ya. Oke. Kita sederhanakan yang di ruas kanan. Negatif 120 ditambah 139 sama dengan 49. Jadi yang di ruas kiri tetap. Jadi 49/100 di ruas kanan. Oke. Karena dia modelnya pecahan, maka sederhanakanlah dengan cara kalikan semua ruas dengan 100. Karena ini 100, 100, 100, maka jadinya nih 100x kuadrat ditambah 260x ditambah 139 sama dengan 49. Oke. Nah, setelah modelnya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah jadikanlah dia dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, trik yang Bapak bilang tadi adalah bagaimana caranya untuk menentukan kuadrat sempurnanya, yaitu lihat ini, A-nya adalah 100 dan C-nya adalah 139. Akar dari 100 adalah 10, sementara 139 adalah 13. Maka kuadrat sempurnanya menjadi 10x ditambah 13 pangkat 2. Oke, sama dengan 49. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pindahkan yuk ke sebelah sini. Karena kurang tempat, maka jadinya seperti ini. Yang kuadrat ini di bawah dijadikan akar ya di sebelah kanan. Jadi 10x ditambah 13 sama dengan akar 49. Nah, akar 49 ada nggak? Ada, yaitu 7. Nah, plus minus 7. Jadi, kenapa plus minus, Pak? Karena 49 itu kan bisa 7 kali 7 atau min 7 kali min 7. Ya, jadi itu alasannya ya, Sobat Matematika. Yuk. Setelah dapat seperti ini, kita sederhanakan lagi. 10x sama-sama dikurangi 13, maka jadinya negatif 13 plus minus 7. Oke. Kita awaskan koefisiennya menjadi x sama dengan
Negatif 13 plus minus 7 per 10. Nah, per 10 karena dia di sini perkalian menjadi pembagian di ruas kanan. Oke? Nah, setelah dapat bentuk sederhana seperti ini, maka tinggal membagi saja akar-akarnya, yaitu yang pertama dijumlahkan, yang kedua dikurangkan. Nah, yang di ruas, yang di sebelah kiri, negatif 13 ditambah 7 berarti dia negatif 6 per 10. Sementara ini negatif 13 dikurang 7 sama dengan negatif 20. Maka X sama dengan negatif 20 per 10. Nah, sederhanakan bentuk ini. Ini kan bisa sama-sama dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka X sama dengan negatif 3 per 5. Atau yang di sebelah sini bisa disederhanakan. Negatif 20 dibagi 10 berapa? Ya, sama dengan negatif 2. Nah, maka kita sudah dapat akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X sama dengan negatif 3 per 5 atau X sama dengan negatif 2. Yaitu akar-akar persamaan dari 5X kuadrat ditambah 13X ditambah 6 sama dengan 0. Kira-kira seperti itu Sobat Matematika, pembelajaran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih mudah dengan cara memfaktorkan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya Pak Rama, sekian dan terima kasih. Ya.